Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai kepada kaidah-kaidah usul fiqh, kaidah-kaidah fiqhul ikhtilaf. Kaidah-kaidah fiqhul ikhtilaf atau qawaid fiqhul ikhtilaf. Kita kemarin baru mengambil satu ya, bahwa yang pertama agar kita mudah lebih memahami secara teori dan implikasi atau implementasi dari fiqhul ikhtilaf. Kemarin kita kaidah pertama adalah al-ikhtilafu fil furu' daruratun, bahwa perbedaan hukum fikih dalam furu' fikih itu satu yang darurah. Kemarin kita sudah rinci karena tabiat dalilnya begitu, kemudian juga tabiat manusia yang berbeda-beda, kemudian tabiat alam yang memang diciptakan berbeda-beda, sehingga itu menjadi satu keniscayaan bahwa memang ada perbedaan pada pemahaman dan seterusnya. Yang kedua, kaidah kedua adalah ittihad wa tarabut faridatun diniyatun. Namun demikian kita menyikapi perbedaan itu harus dengan lebih bijak, dengan kaidah yang kedua, al-ittihadu wa tarabutu faridatun diniyatun, bahwa persatuan umat Islam itu faridah diniyah, sebuah kewajiban dalam agama kita. Jadi kita berkewajiban untuk membangun ukhuwah, membangun persatuan. Ya, bukan perpecahan, itu bukan satu yang artinya perpecahan itu harus kita jauhi. Ya. Kalau mafhum mukhalafahnya berarti kalau kita diperintahkan untuk bersatu, berarti kita dilarang untuk berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Ali Imran panjang lebar bicara tentang pentingnya persatuan atau kewajiban persatuan itu. Misalkan di dalam ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah Subhanahu wa taala, berpeganglah kalian semuanya pada tali Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an Karim atau agama Islam secara umum. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah ketika kalian dulu, tentu ini asbabun nuzulnya adalah orang Madinah ya. Ketika mereka akan terlibat peperangan di antara mereka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satukan hati mereka di dalam Islam. Maka turun ayat ini mengingatkan kepada mereka, tadinya kalian berantem, berkelahi, berperang, memakan darah, dan setelah itu allafa baina qulubikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Kemudian kalian mendapatkan kenikmatan sebagai saudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan dulu kalian berada di tepi jurang api neraka. Fa anqadhakum minha, kemudian Allah selamatkan kalian semuanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini semua, menjelaskan ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan
hidayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kejadian itu, hampir-hampir mereka berperang. Setelah mereka disatukan hatinya, Rasulullah mendengar kejadian itu, kemudian segera menjumpai mereka seraya menyampaikan khutbah, ya ma'syarul muslimin, Allah Allah, abi da'wa jahiliyah wa ana baina adhurikum, aba'da id hadakumullahu ilal islam wa akramakum bihi wa qata'a bi ankum amra jahiliyah wa stanqadakum bihi minal kufr wa allafa baina qulubikum tarji'una ila ma kuntum alaihi kuffara fa'arafa al-qawm bi annaha nas'atun min asy-syaitan wa qaidun min aduwihim fa'alqaw silah wa baqaw. Setelah mendengarkan Rasulullah berkhutbah, menceramai mereka, memarahi mereka, wahai umat Islam, Allah Allah, ingat Allah, ingat Allah. Abi dakwah jahil, apa kalian kemudian saling menyerukan seruan jahiliyah, mengajak kepada perang buat seperti dulu, padahal aku ada di antara kalian. Apakah kalian lakukan ini setelah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah pada kalian, Allah muliakan kalian, Allah selamatkan kalian dari kekufuran, kemudian Allah satukan hati kalian, kemudian kalian kembali kepada kekufuran? Teguran yang keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan mereka fa'arafal qaum annaha nas'atun minasyaitan. Mereka tahu bahwa ini adalah satu tarikan syaitan dan ini adalah tipu muslihat musuh mereka. Fa'alqaw silah, kemudian mereka melemparkan senjata-senjata mereka. Fabaqau, mereka kemudian menangis. Karena perbedaan tidaklah harus disikapi dengan sikap yang berlebihan sehingga sampai pada permusuhan. Ada seorang dai di Mesir ketika memasuki bulan Ramadan, itu masjid-masjid sudah pada salat taraweh, kemudian ada satu masjid dia itu berdebat tentang sholat tarawehnya mau 11 rakaat atau 23 rakaat. Mereka berdebat, mereka beradu dalil, berargumentasi, hingga mungkin masjid lain sudah mau selesai tarawehnya, masjid ini belum mulai. Maka ditanyalah kepada syekh ini, gimana pendapat kamu? Menurut saya kita tutup aja masjid ini, kemudian kita pulang ke rumah masing-masing dan sholat sunnah taraweh di rumah. Loh, kok bisa begitu? Tentu ini pendapat yang aneh. Kita tutup aja masjidnya habis sholat isya, kita tutup masjidnya, terus kita pulang ke rumah masing-masing, taraweh di rumah sendiri, seperti zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kok bisa begitu, kira pertanyaan jamaah itu? Ya, karena persatuan, ittihad, wattarabut, ukhuwah, persatuan itu adalah faridah, kewajiban, sedangkan taraweh itu adalah sunnah. Maka kita dahulukan kewajiban. Jika berbenturan dengan sunnah, maka kewajiban kita dahulukan. Nah, ini mengajari kepada kita bahwa perbedaan fikih bukan berarti halangan untuk berukhuwah dan bersatu. Maka ini kaidah yang kedua yang kita harus pahami, ukhuwah itu lebih penting ya, atau dia kewajiban, sedangkan taraweh itu adalah sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Iqra'ul Quran ma'tarafta alaih, bacalah Quran apa-apa yang menjadikan kalian tuh bersatu. Wa idza ikhtaraftum faqumu, kita tahu betapa agungnya Al-Quranul Karim, betapa mulianya Al-Quranul Karim.
betapa mulianya orang yang hafal Quran, betapa mulianya ilmu Quran, tajwid dan sebagainya, hukum dan seterusnya. Tapi Rasulullah SAW mewanti kepada kita, bacalah Quran ma'talaftum alaih. Baca Quran apa yang menjadikan kalian bersatu. Wa idza ikhtalaftum, mulai beda ada mutasyabihat, mungkin ada penafsiran atau ada ayat-ayat yang ada muhkamah, ada yang mutasyabihat, mungkin terjadi perbedaan pendapat yang bisa memicu kepada perseteruan dan permusuhan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqumu, ketika Quran tidak lagi menyatukan hati kalian karena ada hal-hal yang perbedaan pendapat, maka faqumu, tinggalkan pembahasan Al-Quran, cari yang tema-tema ayat-ayat yang telaburi yang menjadikan kita bersatu. Al-Quranul Karim menegaskan betapa sucinya ukhuwah di antara kaum muslimin. Dia tidak boleh dirusak. Dihubungkan dengan keimanan kita. Wa a'lana al-Qur'anu anal ukhuwata al-washijah ya ribatul muqaddas baina jama'atil muslimin. Al-Qur'anul Karim memproklamirkan tentang kewajiban berukhuwah. Dia merupakan ikatan yang suci baina jama'atil muslimin, antara sesama kaum muslimin. Wahia al-unwanul mu'abbar an haqiqatul iman. Dia adalah satu sikap, ya, satu tanda tentang keberadaan iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Yang bisa bersaudara itu hanya orang beriman saja. Fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sedangkan ukhuwah sendiri memiliki unsur atau ada arkanul ukhuwah. Yang pertama adalah salamatus sadr. Satu yang paling ringan dalam ukhuwah adalah salamatus sadr. Tolong dicatat baik-baik. Ini mungkin keluar di OTS. Salamatus sadr. Pertama adalah salamatus sadr. Di antara kaum muslimin enggak boleh ada baghdha. Enggak boleh ada wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru. Enggak boleh saling bermusuhan, saling membenci, saling iri dengki. Wala tadabaru, jangan saling membuang muka di antara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba-hambaku yang bersaudara. Sekarang kita lihat di masyarakat kadang beda menggerakkan tangannya aja pada waktu tahiyat itu sudah hatinya sudah merasa ini bukan sudah tidak ada hubungan yang indah, ya, hati sudah terbelah, ya. Masalah zakat, satunya mantap dengan zakat dengan uang, satunya mantap dengan zakat dengan beras, itu sudah hatinya terbelah. Kemudian ikhwanifillah, selanjutnya kaidah rukun yang kedua dari ukhuwah adalah setelah salamatus sadr. Kita lihat diri kita nih di masjid itu, ya. Kita ngelihat saudara kita tuh hati kita enak enggak? Kalau ada rasa enggak nyaman dengan saudara kita, berarti kita tengok ukhuwah kita. Kadang kita beda jamaah, ya, beda ormas, tapi hati kita enggak boleh terkotak-kotak. Memang tidak mudah. Maka saya pribadi pun selalu berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni orang-orang yang mendahuliku. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Jangan ada satu perasaan tidak
nyaman, tidak enak ya di hati kita sesama kaum muslimin. Kedua adalah mahabbah fillah. Kalau nggak bisa lapang dada, nggak bisa hatinya bersih, nggak bisa nyaman, bagaimana bisa saling mencintai? Ya kan? Mencintai kan memberikan saudara minimal sama ya. Kita bahagia, dia bahagia. Dia susah, kita juga ikut susah. Senang, ikut senang, susah, ikut senang, itu namanya mahabbah fillah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Baru tingkatan ketiga adalah itsar, mendahulukan saudara kita. Ini boleh berat lagi. Kalau kita belum bisa salamatus sadar, jangan berharap akan muncul lagi orang-orang yang bisa itsar pada saudaranya, bisa saling mencintai kepada saudaranya. Yang ada adalah itsar kepada saudara sejamaahnya, saudara saling mencintai sesama jamaahnya. Beda jamaah sudah beda seragam, sudah beda ukuran celana, sudah hatinya terbelah. Padahal innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan itu haknya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rukun yang 6 itu. Kemudian yang kaidah selanjutnya, kaidah yang itu Al-Quranul Karim menyuruh kita itu dihafal ayatnya ya. Kita coba lihat bagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kita untuk menjaga persatuan sebagai bentuk satu kewajiban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Janganlah kalian itu tabaghadu ya, jangan kalian bermusuhan. Jangan kalian itu saling hasad. Wala tadabaru, jangan kalian itu saling membuang muka. Tetapi wa kunu ibadallahi ikhwana. Tapi jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara dengan tadi unsur ukhuwah tadi atau rukun ukhuwah tadi. Tidak halal bagi seorang muslim itu untuk yahjur itu ya, memutuskan hubungan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis Abu Daud, hadis sahih fi Jami' As-Saghir. Kemudian hadis lain agar kita berukhuwah, ikatan itu sebuah kewajiban. Rasulullah mengatakan al-muslim akhul muslim. Ini kalau kita belajar usul fikih ada alif lam, al-muslim akhul muslim. Ya. Orang terdefinisi muslim, dia seorang muslim, maka otomatis dia adalah saudara muslim yang lainnya. Terlepas dia organisasinya apa, ormasnya apa. Beda, ya itu sudah darurah, ya. Sudah satu yang tidak bisa kita, sudah keniscayaan perbedaan dalam furu' fikih. Wala yadlimuhu wala yakhdhulhu, tidak boleh kita mendolimi dan tidak boleh kita menghinakannya. Wala yahqiruhu, enggak boleh menghinanya. At-taqwa hahuna, ini ketakwaan di sini nih. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Dia tunjukkan itu. At-taqwa hahuna. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah dia dianggap
seorang muslim yang buruk an yahqira akhahul muslim, ketika dia merendahkan saudaranya. Dia bilang huwa qalilul iman au qillatut taqwa, takwanya dikit, qillatul iman, imannya tipis. Ya, merendahkan saudaranya, menganggap saudaranya imannya enggak seberapa. Kullu muslim ala muslim haramun. Muslim siapa saja, lafzul am, haramun, dia haram darahnya, dia haram hartanya, dia haram kehormatannya. Selama dia muslim, apalagi sama-sama aktivis dakwah, bukan pelaku maksiat, bukan pelaku kefasikan, kok kemudian digibahi, apalagi difitnah. Haram, kehormatannya haram. Kehormatannya haram. Seorang muslim itu bari, al aslu bara'atu dhimmah. Pada aslinya seorang muslim itu tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki dosa, sampai kita bisa mendatangkan bukti. Itu kehormatannya merupakan hak dia, haram untuk dirusak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa iyyakum wa su'u dzatil bain, fa innaha haliqah. Hati-hati dengan namanya su'u dzatil bain, hubungan buruk di antara saudaranya. Fa innaha haliqah. Apa haliqah itu? La aqulu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahliqu sya'r. Karena hubungan yang buruk hati kamu itu dia bisa menjadi pemotong. Kata Rasulullah, bukan maksud saya memotong rambut, walakin tahliqu ad-dina. Bahkan dia bisa memotong agama. Rasul wanti-wanti kepada kita. Dabba ilaikum da'ul min qablikum. Hati-hati dengan penyakit-penyakit umat-umat terdahulu. Dia dabba, dia merambat, tiba-tiba dia seperti semut hitam, tiba-tiba dia sudah menggigit di tubuh kita. Apa penyakit umat itu yang bisa menggerogoti agama kita? Al-hasad wal baghdha, dengki, permusuhan. Itu yang disebut dengan penyakit umat. Wahiyal haliqatu. Ya, di sini. Hasad, permusuhan, dendam. Hiyal haliqatu, dia adalah pemotong. La aqulu tahliqu sya'r, tidak aku katakan bahwa dia memotong rambut, walakin tahliqu din, tapi dia memotong agama kita, memporak-porandakan agama kita. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan sekali-kali masuk surga hatta tu'minu, wala tu'minu hatta tahabu. Ini bentuknya jamak, ya. La tadkhulu antum la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kamu enggak akan masuk surga sampai kamu hatta tu'minu. Dan kamu tidak disebut beriman, kamu belum beriman kalau kamu belum bisa saling tahabu, saling mencintai sesama umat Islam. Itu kaidah yang kedua, yaitu al-ittihad wa tarabut faridatun diniyatun. Sekali saya ulang, al-ittihadu wa tarabutu faridatun diniyatun. Kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.